Semuanya. Ya tadi kita mulai jam ini ya, jam 10 ya. Jam 10 tepat ya. Tadi ada masalah sedikit terkait dengan ini ya, untuk klien. Soalnya saya hari ini ngajar ada 4 kelas ya. Oke, ini jumlahnya ada 26. Oke, sebelumnya ada yang bermasalah dengan absen. Ini baru ada 22 ya. Adif belum masuk ya, Hanif, Kifar, Farizal ya. Oke, ini mungkin masih ada. Saya hadir, Pak. Masih muter siapnya, Pak. Oke, bisa saya bantu absen saja ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Gifar ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah tentang bagaimana berpikir tentang enterprise ya. Tapi kalau melihat dari ini ya, profil tugas yang dibahas, ya mungkin karena ini ya kita baru pertama kali belajar ya tentang konsep enterprise ya, dimana konsep enterprise ini baru terbayang nanti ketika ya sudah lulus, kemudian setelah itu sudah sudah berada di level strategik gitu ya. Tetapi kalau kita lihat yang sekarang ya, konsep-konsep startup yang ada itu mereka sudah berpikir enterprise ya. Jadi kalau kita masih berpikir tentang kesulitan kita sendiri ya, misalnya agak kurang bisa memprogram ya, kemudian database juga masih sementara belajar, ya kita akan berkutat di zona yang memang zona yang artinya semua orang juga sudah akan melalui itu gitu ya. Jadi paling tidak di mata kuliah ini kalian bisa berpikir lebih besar ya, artinya bagaimana mewujudkan sesuatu yang besar ya, itu bermula dari ya ini ya, perancangan-perancangan, kemudian nanti setelah merancang baru kita mulai ini ya, memetakan ya program apa yang perlu dikembangkan gitu ya. Jadi biasanya kendala kalau di kita itu karena terlalu sibuk untuk ini ya, artinya waktunya sebenarnya masih banyak gitu ya. Jadi concern pada pembuatan program ya, framework, kemudian ada bahasa pemrograman yang baru, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Akhirnya kesempatan untuk berpikir untuk membangun satu sistem yang memang besar itu terlupakan ya. Jadi ya kalau bukan kita ya, pekerjaan kita akan diambil orang-orang ini ya, memang yang misalnya manajemen. Jadi saingan kita dalam merancang program itu biasanya ada dua ya. Jadi dari orang manajemen dan orang dari ini ya, teknik industri ya, karena mereka memiliki ilmu yang sama di sini ya terkait dengan perancangan. Walaupun sebenarnya mereka hanya mengenal nama-nama diagram ya. Mereka tidak mengenal UML gitu ya secara umum, tapi mereka mengenal misalnya activity diagram. Jadi ada beberapa bagian yang mereka di tempat mereka itu diajarkan ya. Jadi mereka lebih bisa gitu ya. Oke, hari ini sebenarnya kita mulai ini, tapi ya ini paling tidak saya memberikan pengetahuan tentang UML, tapi sebenarnya ini akan dipelajari lebih mendalam selama 1 semester ya. Jadi kalau kita belajar object oriented itu ya sebagian besar akan belajar tentang UML gitu ya. Jadi bagaimana merancang sebuah aplikasi ya yang memang berorientasi objek. Tapi kebutuhan saya untuk 1-2 pertemuan ini adalah bagaimana kalian dalam merancang gitu ya. Jadi bagaimana caranya melihat sistem dengan besar ya. Jadi kita tidak akan concern betul ke UML karena nanti sudah akan dibahas di mata kuliah yang lain yang lebih intens ya, lebih panjang waktunya. Tapi paling tidak saya memberikan kalian wawasan dan paling tidak bisa menggambar ya. Karena kalau kita bicara tentang sistem berbasis enterprise, ya kalau tidak ada menggambar ya bagaimana kita akan membuat ya, apalagi mengcustom beberapa sistem nanti yang akan kita oprek nantinya gitu ya.
Jadi nanti ini kita akan bahas tentang UML ya, kemudian nanti di di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mulai membuat programnya gitu ya. Jadi kan ini sistemnya, bukan pemrograman enterprise ya, tapi sistem berbasis enterprise. Oke, kita lihat sedikit ya mengenai UML. Ya, UML ini bukunya cukup banyak ya, karena UML ini sudah cukup tua, dari sekarang sudah versi sekitar 25 ya. Buku-buku masih banyak yang menjual versi 1.5, tapi perbedaannya tidak terlalu banyak ya. Ya, untuk UML ini yang pertama, UML ini ya Unified Modeling Language ya. Jadi memang adalah bahasa ya. Jadi kalau dibilang bahasa ini ya, karena memang dia juga mengenal ada model dan yang lain-lain ya. Jadi sebuah bahasa yang digunakan untuk visualisasi ya, merancang dan mendokumentasikan sebuah software ya. Artinya apa? Di dalam penggambaran sistem itu tidak ini menjadi satu-satunya gitu ya. Tapi ada beberapa yang lain ya. Jadi ada rational rows, kemudian ada data flow diagram, atau kalau di bidang lain juga ya flowchart cukup gitu ya. Jadi biasanya kalau yang order dari orang, misalnya dari orang di luar IT, dalam menggambarkan program itu dia hanya menyodorkan satu aja gitu ya. Biasa dia hanya menyodorkan flowchart satu ya. Jadi kita diminta memahami flowchart ya. Jadi itu bedanya nanti ya. Jadi kalau pimpinan paling atas ya, itu biasanya bentuknya itu flowchart ya. Paling banter itu activity diagram ya, diagram aktivitas ya. Jadi melibatkan siapa saja, prosesnya bagaimana gitu ya. Itu dari ini ya, dari misalnya manajer ya. Kemudian nanti di tempat misalnya di sistem analis ya, itu sistem analis di atasnya ini ya, di atasnya programmer ya. Nah, mereka mulai menggambar UML-nya gitu ya. Atau kalau memang concern-nya ke data, tapi sekarang juga UML sudah ini ya, sudah bisa menggantikan DFD sebenarnya. Jadi biasanya ada yang menggunakan DFD ya, data flow diagram, atau menggunakan UML ini ya. UML sekarang lebih lengkap ya, bisa menggantikan DFD. Ya, kemudian setelah itu nanti modelnya ini kita bisa ini ya, bisa wujudkan ke dalam bentuk berbagai bahasa-bahasa pemrograman ya. Kemudian nanti semua nanti bisa berjalan dari operasinya, kemudian aktivitasnya ya. Kemudian nanti ditulis ke dalam beberapa bahasa pemrograman ya. Kemudian UML nanti menggunakan ada class, ada operation ya. Kemudian nanti bisa diwujudkan dalam bahasa yang mendukung ya, object oriented programming ya. Jadi kita bisa mewujudkan dalam bentuk ini, terutama untuk web ya. Jadi kalau saya lihat sekarang untuk web itu ya semua sekarang untuk web itu menggunakan UML. Tapi saya lihat tidak terlalu lengkap ya. Jadi rata-rata hanya menggambarkan kelasnya saja ya. Jadi begitu sidang ditanya diagram-diagram yang lain ya tidak punya. Padahal intinya tidak mungkin ya sebuah software itu jadi tanpa digambarkan. Tapi kenyataannya kadang softwarenya jadi duluan gitu ya. Jadi kalau kita lihat karya-karya tugas akhir yang sudah ada itu ya softwarenya jadi dulu gitu ya. Kemudian setelah itu mereka baru mulai menggambar gitu ya. Jadi ya kembali ke belakang gitu ya. Jadi misalnya ada aplikasi apa gitu ya. Kemudian ya baru mulai menggambar gitu ya. Jadi ya terbalik ya, ibaratnya kita tidak ini, bahkan kadang-kadang ada statement juga nggak usah digambar nanti jadi juga ya. Ya kita bisa uji jadinya seperti apa gitu ya. Jadi ya mungkin saja ya kalian akan menemukan ya sistem-sistem di luar sana nanti itu kalau ditanya dokumentasinya tidak ada gitu ya. Akhirnya ya akan menyusahkan banyak orang, menyusahkan nanti yang akan melanjutkan, menyusahkan bagian prosesnya kalau terjadi error dan yang lain-lain ya. Jadi tingkat kesuksesan aplikasi yang tidak dirancang ya artinya modelnya tambal sulam ya.
Saya juga melihat ada beberapa aplikasi juga dulu ya, 5 tahun yang lalu yang dikembangkan di lingkungan beberapa universitas ya. Itu juga sama model tambal sulam. Jadi banyak ciri khas dari beberapa aplikasi yang saya pernah lihat ya, tambal sulam, yaitu misalnya perpustakaan ya. Saya pernah melihat ada aplikasi perpustakaan di universitas itu terlihat tambal sulam ya, karena terlihat ini apa namanya tabelnya gitu ya, tabel database-nya itu banyak yang tidak terpakai ya. Jadi kalau dilihat tabelnya tuh ini ya, dia seperti ya banyak tabel yang sebenarnya tidak diperlukan ya. Jadi misalnya pernah dibuat, oh tidak perlu ternyata, ya udah dibiarin aja gitu ya. Jadi tidak pernah diapa-apakan. Jadi dibiarkan seperti itu, ketika tidak dipakai tidak dihapus gitu ya. Jadi yang penting jalannya. Nah itu juga yang terjadi biasanya pada saat ini ya. Ya tugas akhir yang modelnya tidak dirancang ya. Jadi cara mengujinya ya tinggal lihat tabelnya. Kalau ada tabel yang useless ya berarti dia modelnya tidak berdasarkan gambar ya, bisa jadi dia aplikasinya sudah jadi kemudian UML-nya baru digambarkan belakangan. Ya kemudian modelnya ini ya, kita bisa menggunakan ya namanya juga C ya. Kalau C ini memang basisnya dia ini ya induk bahasa juga ya, PHP juga dari sana juga. Kemudian Java ya. Dulu Java yang paling, kalau untuk pemrograman berorientasi objek itu pakainya Java, karena Java memang didesain dari awal memang untuk object oriented programming ya. Jadi itu juga yang menjadikan keunggulan dari Java ya, di saat itu ya. Ya kemudian kalau UML ini ya dia mendefinisikan notasi ya, semantik, karena dia kan terdiri dari beberapa ini ya, beberapa diagram. Jadi UML itu bukan satu diagram ya, beberapa diagram, ada 9 ya, kurang lebih ada 9 diagram. Dan ini juga tergantung dari software yang kalian gunakan ya. Kalau pengguna Windows saya kira paling sering menggunakan Bizagi ya. Jadi kalau di tempat saya tidak ada Bizagi, tapi kalau di laptop saya yang satunya ada ya Bizagi ya. Jadi sebenarnya software apapun yang kalian gunakan ya mempunyai keunggulan masing-masing ya. Sebenarnya Star UML ya berbayar, Bizagi juga ada, tapi mereka ada rilis ini ya seperti Community Edition ya. Jadi ya Visual Paradigm, kemudian Bizagi, kemudian versi yang Star UML mereka ada semacam evaluated version ya, atau model community version, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau yang level enterprise ya seperti Undip ya, kita pakainya Spark IE ya. Jadi Spark IE ini adalah salah satu aplikasi ya untuk sama UML juga, tapi lebih lengkap ya. Jadi dia sampai bisa mengenerate sebuah ini ya, mengenerate ya aplikasi untuk dokumentasi itu ya. Jadi kalau ada yang salah diagramnya dia tidak bisa generate-nya. Jadi itu aplikasi yang berbayar. Ya saya juga sempat dulu membimbing tugas akhir ya, yang jadi tugas akhirnya itu tugasnya menggambar. Jadi ada 3 orang, kemudian kelompok satu, kelompok mahasiswa satu menggambar ya beberapa diagram yang sudah ditunjuk. Orang kedua juga ya, mahasiswa 2 juga itu tugasnya juga menggambar beberapa proses juga. Dan yang yang mahasiswa yang ketiga itu tugasnya itu mengambil salah satu bagian dari penggambaran itu ke dalam bentuk aplikasi gitu ya. Jadi hasilnya lebih banyak ke gambar ya, gambar UML. Itu saya pernah membimbing 2 tahun yang lalu ya untuk kebutuhan Spark IE-nya Undip. Dan sudah sudah dipublikasi artinya gambar ini sudah digunakan di Undip ya untuk perancangan cetak biru. Ya saya lupa linknya ya, itu masih sampai sekarang masih online ya, jadi bisa dilihat rancangan-rancangannya ya. Nanti kalau saya ingat nanti saya akan tunjukkan. Kemudian notasinya menggambarkan ya.
dia berbagai macam sisi ya, diagram pangkat lunak ya. Misalnya activity diagram menggambarkan interaksi masing-masing atribut gitu ya. Kemudian ada kelas diagram ya, nanti kita akan lihat ya, nanti juga ada beberapa website yang bisa menjadi contoh-contoh ya. Ya, kemudian masing-masing ada maknanya, ada actor ya. Kemudian ada beberapa fitur-fitur yang lain ya. Ada interface, ada aggregation ya. Ada apa namanya? Ya, ada berbagai macam kelas ya di dalam pembentukan ini ya. Ada komposit, ada komponen macam-macam. Ya, kemudian notasinya itu nanti bisa kita ini ya, diturunkan ke beberapa macam notasi ya. Ada modelnya OOD ya, ada modelnya OMT, ada modelnya OOS ya, jadi yang modelnya ini ya, model-model software engineering. Dan juga ada beberapa juga referensi yang lain ya, karena memang perkembangan UML ini memang lumayan lambat ya, artinya tidak tiap tahun itu rilis versi yang baru. Tapi kalau kita lihat saja ya, yang versi 2 itu keluarnya sudah cukup ini ya, sudah cukup lama itu ya. Dari 94 ya, kemudian 2005 itu versi 2 kalau tidak saya salah ingat ya. Kemudian yang versi 2.5 itu sekitar bulan Juni ya, 2017 atau 15 ya. Ya, kemudian penggunaannya ya paling efektif untuk di sistem informasi perusahaan ya. Kalau kalian ingin membangun sistem informasi perusahaan ya tidak bisa datang kemudian ngasih aplikasinya langsung, itu tidak bisa, harus gambar dulu gitu ya. Ada desainnya ya pakai UML, jelas proses bisnisnya. Itu juga sangat memudahkan ya. Dibanding kalian konsultasi terus setelah itu buat konsultasi lagi, buat lagi, itu tidak akan selesai ya. Jadi modelnya pasti ada revisi terus-menerus. Nah, kalau ada gambar lebih enak gitu ya. Jika menggambar, kita concern ke gambarnya, proses bisnisnya diselesaikan semuanya dengan gambar, didetilkan ya. Activity beres, kelas beres ya, sequence beres ya, beres semuanya detil, selesai. Kemudian prototype ya, oke, baru mulai bangun produksi gitu ya. Jadi membayar karyawan juga itu ini ya. Jadi ya banyak pengalaman ya. Kalau kita membayar misalnya ada programmer gitu ya, programmer itu tidak rugi kalau kalian ini ya, apa namanya, rekrut, belum selesai gambarnya langsung rekrut gitu ya. Misalnya gambar belum selesai ya, kemudian rekrut ya, itu akan memakan banyak biaya gitu ya. Ya, saya juga pernah ini ya, untuk penelitian saya merekrut programmer dari awal penelitiannya sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, kemudian menggambar ya dia ikut juga, ikut ini ya, artinya melihat. Kemudian pada saat produksi aplikasinya akhirnya tidak ini, artinya tidak bisa ya, artinya tidak bisa karena ya waktunya sudah terlalu panjang gitu ya. Dan ada juga yang modelnya ya harus mengeluarkan apa namanya, biaya yang lebih besar karena programmer sudah rekrutmen dari awal gitu ya. Jadi makanya kalau yang paling bagus biasanya kalau kita lihat model-model itu, kalau dia model ini ya, model project ya, setelah gambarnya selesai dia baru open recruitment. Jadi langsung bisa menentukan misalnya produksinya 2 bulan. Ya 2 bulan gitu ya. 2 bulan selesai gitu ya. Tapi kalau modelnya masih mengembangkan tambal sulam, ganti-ganti sana sini ya tidak akan selesai. Ya, itu makanya banyak digunakan di sistem informasi yang enterprise ya. Kalau untuk bagian-bagiannya ya banyak ya. Untuk mapping kita bisa nanti ada use case ya, itu modelnya view ya. View itu kita bisa melihat ya apa yang dimodelkan ya. Ada use case view, ada logical view ya. Ya, ini saya ini saja ya, soalnya kalau UML ini pertemuannya biasanya lama ya untuk apa namanya, kalau di OOP ya, karena di OOP kan memang belajar khusus UML. Kemudian ya aktivitas diagram juga iya ya. Itu untuk use case view ya. Ada juga logical view untuk melihat
secara logik ya. Ini mirip dengan data flow diagram juga ini ya. Jadi bagaimana strukturnya ya, bagaimana hubungannya ya. Kalau di DFD ya kita harus menggambar lagi dengan ini ya, ERD ya, Entity Relationship Diagram ya. Ada komponen view, artinya bagaimana implementasi dan semacam ini ya, dependensi ya. Dependensi itu ketergantungan ya. Jadi kita bisa mendeskripsikan ada nggak modul-modul yang memiliki ketergantungan gitu ya. Jadi ini juga ini ya, melambangkan juga kalian pusing dan tidak nanti pada saat membuat program. Kalau dari awal kalian buat tanpa gambar, pasti akan pusing ya. Karena pusingnya itu adalah ada beberapa tabel di-create, kemudian ternyata yang sebelumnya sebenarnya sudah ada gitu ya. Misalnya ada kalian ingin relasikan ya, kemudian datanya menjadi redundant dan yang lain-lain ya, pasti akan pusing. Kalau kita bagi-bagi perancangan matang baru mulai memprogram, wah itu terasa ya, itu akan lebih ringan. Dan kalau programmernya besok ya dia datang dan pergi ya, kalian tidak bingung gitu ya. Jadi kalau dari awal programmer datang ikut langsung program tidak ada gambar, begitu mereka resign ya selesai programnya gitu ya. Itu banyak terjadi beberapa perusahaan ya, terutama untuk software house yang baru pertama kali berdiri. Ya kemudian ada apa lagi ya, konkurrensi view ya. Jadi kita bisa bagi prosesnya. Ini ya lebih detail ini ya. Jadi kita bisa lihat komponen sama model deployment-nya ya. Ada juga seperti deployment view-nya ya. Jadi bagaimana di sistem ya. Bagaimana nanti developer, bagaimana integrasinya, bagaimana pengujiannya. Jadi sampai ke deployment view ya. Jadi sangat detail sekali kalau kita menggunakan UML. Jadi dari prosesnya, merancang aktivitas, kemudian kelas-kelasnya, kemudian bagian sequence-nya, kemudian sampai ke ada deployment-nya juga, itu sudah sangat lengkap. Ya, makanya itu harusnya bagian tersendiri ya di dalam pengembangan software. Kalau softwarenya levelnya enterprise ya, bukan seperti sistem informasi yang hanya mencatat, misalnya sistem informasi ya kayak seperti Google Form itu ya. Jadi kalian buat data kemudian datanya masuk ya. Kalau itu tidak perlu menggambarkan UML gitu ya, karena ya prosesnya ya tidak rumit gitu ya. Dan kalau pakai UML malah terlalu mudah dan akhirnya terlalu banyak waktu yang diperlukan. Oke, ini sejarahnya ya. Ini saya potong sejarahnya ya, karena sebenarnya di antara ini 94 mulai muncul ya yang tadi ya, dasarnya pelopornya tadi ada OD, OMT ya, kemudian OSE ya. Kemudian setelah itu dia rilis ya, itu langsung versi 0.8. Kemudian nanti setelah itu, jadi sebenarnya di dalam menggambar ya, itu harus ada kesepakatan, dan saat itu yang paling sering digunakan 3 ini ya, punyanya OD, OMT, dan OSINI. Jadi seperti kalian juga ini ya pernah menggambar flowchart ya. Gambar flowchart juga itu ya kesepakatan, yang mana proses, yang mana conditional ya, yang mana input, yang mana output ya, itu gambar-gambarnya kan itu semacam konsensus orang gitu yang berkumpul. Ini juga sama, sudah ada yang berkembang sebelumnya, akhirnya mereka bersepakat untuk membuat UML gitu ya. Kemudian versi 1, kemudian setelah itu versi 2 di 2004, kemudian versi 2.5 ya di 2015 ya. Jadi ini ya gambarnya tetap sama gitu ya. Tapi semakin lama ini semakin ini ya. Arahnya kalau saya tidak salah ingat nanti akan seperti IE dia ya. Jadi enterprise architecture ya. Ya ini versi-versinya ya. Ya kemudian untuk UML ya ini terdiri dari beberapa diagram. Jadi UML itu tidak seperti ya DFD juga sama ya. DFD juga akan terdiri dari beberapa diagram, tapi penggambarannya itu sama gitu ya. Jadi DFD itu ya ada diagram konteks, kemudian
apa namanya, level 0, level 1, level 2, jadi modelnya diturun-turunkan ya. Sama hasilnya juga gambar, dan cara menggambarnya sama ya kalau kita menggunakan yang DFT ya, hanya didetilkan gambarnya. Tetapi kalau di UML dia berbeda ya. Jadi masing-masing dari diagram ini view yang ingin diperlihatkan tuh beda-beda. Iya, di sana ada misalnya ada ini ya, use case ya. Bisa dengar ya, ada use case ya, use case, ada diagram use case. Kalau kita lihat ya semua ya tugas akhir atau semua hasil rancangan ya semuanya menggunakan use case. Use case ini ya kita akan gambarkan ya, ada bilang ada actor ya. Jadi ada actor, external actor ya. Itu nanti akan menghubungkan dalam sistem ya. Jadi nanti use case ini isinya fungsi yang disiapkan oleh sistem ya. Nanti dokumentasi ya. Kemudian setelah itu nanti dasarnya nanti kita ambil ini ya. Nanti dilakukan oleh activity diagram. Ya. Jadi ibaratnya dilihat luar ya oleh actor ya, sebagai user ya. Nah, itu nanti bisa dilihat di use case ya. Ya nanti kita akan bahas satu persatu. Ini ya wawasan, karena di mata kuliah ini saya juga ingin kalian menggambar ya, detailnya nanti akan di object oriented programming. Kemudian ada class diagram ya. Jadi modelnya adalah dia struktur statis ya. Jadi representasi dari sistem bagaimana hubungan antara apa namanya atribut lain ya, bagaimana ketergantungan dengan kelas lain ya. Kemudian ada enggak kelas yang lebih spesifik, ada enggak paket-paket ya, package-package yang diperlukan gitu ya. Jadi ini digambarkan dalam kelas diagram. Yang lain ya, ada objek diagram, ya. Kemudian ada sequence diagram ya. Sequence ini dia ini ya, modelnya kolaborasi dengan objek nantinya. Kemudian ada collaboration diagram ya. Jadi pertukaran pesan, kemudian hubungan objek. Kemudian ada activity diagram ya, untuk menggambarkan hubungan antara atribut ya. Ada komponen diagram ya. Ya, komponen ini bisa berupa potongan source code ya. Ini juga bisa. Kemudian juga ada deployment diagram ya. Jadi modelnya arsitektur ya. Bagaimana kalau kita ingin ada perangkat keras ya, kemudian ada software, kemudian hubungan antar perangkatnya bagaimana ya. Jadi sehingga bangunan programnya menjadi lebih utuh gitu ya. Jadi cara menggambarnya beda, kemudian fungsinya masing-masing ini beda. Kemudian pertanyaannya, apakah dalam satu sistem itu harus ada semua ini? Ya tidak juga itu ya. Yang mana yang kita perlukan gitu ya. Kalau memang perlunya hanya use case, kemudian sequence, kemudian activity diagram, ya cukup gitu ya. Tapi kalau memang butuh yang lebih detail ya, bisa menggambarkan kelas ya. Biasanya kalau ini apa yang sudah digambar, ada use case, kelas ya, kemudian ada sequence, kemudian ada activity diagram. Oke, cukup gitu ya. Tapi kalau bisa menyajikan lebih lengkap, itu lebih ini ya. Ini tergantung dari sistemnya ya. Kalau sistem yang digambarkan itu tidak terlalu kompleks ya, untuk apa digambarkan ini ya? Lebih sangat detail sekali. Biasanya dengan use case, kelas, kemudian sequence, itu activity itu sudah cukup. Ya ini tadi ya, ada statik. Jadi kalau modelnya itu kan nanti ada UML yang logic fisik ya, kemudian ada modelnya statik ya, yang jadi dia tidak banyak berubah. Kemudian ada kelas diagram, ada objek diagram, kemudian yang dynamic ini ya dari use case sampai activity diagram. Ya ini untuk kategori apa namanya berdasarkan model dan sifatnya ya dalam penggambaran. Yang sering kita gunakan ini yang ya, yang dynamic ya, yang dynamic logic, use case, activity, sequence ya, ini sering kita gunakan. Ya oke, sebelumnya sampai dengan saat ini apakah
sudah pernah menggambar UML, ya mencoba-coba menggambar. Izin menjawab, Pak. Saya pernah menggambar, Pak. Oke, kebutuhannya untuk apa atau diagram apa yang digambarkan? Oh, saya pikir untuk tugas yang kemarin kan disarankan menggunakan flowchart, tapi boleh menggunakan UML. Saya menangkap itu dari kata Bapak pertemuan kemarin. Kemudian saya mencoba untuk menggambar menggunakan visual paradigm. Itu Oke. tuh untuk kebutuhan use case diagram sama activity diagram itu, Pak. Oke. Ya, ada yang sudah ini ya, sudah mulai menggambar ya. Oke, good ya. Ya, sebenarnya ada beberapa ini ya. Ya, contohnya ya, ya semoga di tempat kalian sudah ada ini ya, sudah ada aplikasi-aplikasi itu ya. Ya, tinggal dipilih ya. Sebenarnya banyak ya, ada Lucidchart, ada yang lama-lama itu Rational Rose, kemudian yang baru-baru ya Star UML, Visual Paradigm, yang ya silakan ya dipilih ya. Tapi kalau saya lihat dari kelas kalian yang sudah ada ya rata-rata menggunakan Wizagi ya. Tapi kalau yang kalau bimbingan saya dan Pak Maman pasti kita akan pinjamkan Spark IE ya. Spark IE itu kan berbayar ya. Kebetulan saya dan Pak Maman punya ya untuk menggunakan Spark IE ya untuk enterprise. Ya misalnya ini ya ada Star UML ya. Artinya apakah salah menggambar dengan flowchart? Ya sebenarnya tidak gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah flowchart itu kurang bisa didetailkan gitu ya. Artinya artinya entitasnya itu atribut-atributnya tidak terlalu banyak ya. Jadi hanya ada proses ya, ada proses input output ya. Kemudian ya dia satu alur ya kalau flowchart. Kalau di activity diagram sebenarnya lebih lengkap gitu ya. Ya misalnya ya kita akan coba buat ini ya. Kita masukkan diagram gitu ya. Ya kalau sekarang belajar UML ini banyak ya. Saya untuk dulu tuh belajar UML itu nyoba-nyoba sendiri ya. Tapi sekarang saya lihat untuk UML itu bisa belajar dari ya buku ada. Saya lihat juga ada video juga ya, video-video UML juga itu sangat banyak ya. Jadi ya kalian bisa belajar dari sana ya. Jadi kalian harus belajar bagaimana bisa belajar secara mandiri ya. Karena ya setelah kita selesai berkuliah itu ya semuanya mandiri, tidak ada lagi yang mengajari. Yang bisa kemampuannya bisa meningkat jauh adalah yang bisa menguasai informasi dengan cepat ya. Salah satunya adalah belajar ya, belajar mandiri gitu ya. Oke, activity diagram ya. Ya kita coba saja ya. Ini kan tidak ada praktikumnya, tapi kalau kita aktifkan activity diagram, ini juga sama dengan yang lain ya. Prinsipnya sama gitu ya. Kalau kita menghidupkan activity diagram kan di sini ada beberapa ini ya. Ada model ini semuanya ada nih ya. Ada class diagram, package, ya, object, deployment ya. Kita akan coba activity diagram ya. Ya kalau activity diagramnya dia setelah diaktifkan nanti akan muncul ini ya beberapa toolbox ya. Ya misalnya kita kasusnya ini kita menggambar activity diagram ya. Activity diagram ini ya mirip dengan dengan flowchart ya, tapi ini lebih detail ya. Artinya di beberapa terdiri dari beberapa flowchart ya. Jadi kan di tiap entitas ya. Kemudian nanti hubungan antara atribut. Misalnya aktivitasnya ini apa ya? Kita akan menggambarkan misalnya ya pemesanan tiket ya misalnya ya. Ya bisa untuk pemesanan ini ya. Pemesanan tiket untuk ya misalnya penumpang gitu ya. Jadi misalnya oke, kita sistemnya sederhana saja lah gitu ya. Ada pengelolanya, kemudian ada sistem ticketing, kemudian ada usernya misalnya gitu ya. Ya misalnya di sini kita akan coba untuk yang modelnya swim lane ya. Swim lane itu yang vertikal itu ya
seperti ini ya. Misalnya ya, ini adalah swim lane ya. Nah, misalnya di sini ada, kita bisa menggunakan misalnya di awal ini, terserah ya. Tapi yang kita lihat yang aktivitasnya paling banyak itu kita pasang di sebelah kiri gitu ya. Artinya di sebelah kiri itu adalah yang pertama kali menggunakannya, biar nanti flow-nya bagus gitu ya, dari kiri ke kanan ya. Jadi yang pertama kali mulai itu ya di sini gitu ya. Misalnya di sini ada admin ya. Ini ya contoh dummy saja ya. Nah, ini ada admin, kemudian ini admin maksudnya pengelola sistem gitu ya. Kemudian mungkin kita libatkan sistemnya ya. Ini saya tambahkan lagi swimlane-nya. Ya di sini misalnya ini adalah sistemnya gitu ya. Ya kemudian ada ini ya apa? Ada user misalnya ya, swimlane. Di sini ada user. Ya di sini ada melibatkan admin, melibatkan sistem dan melibatkan user ya. Ya biasanya yang paling umum di sini ada inisial awal dulu ya di sini gitu ya. Kemudian setelah itu akan ada misalnya ada login dulu gitu ya, login dulu ya. Nah, di sini misalnya login gitu ya. Kemudian ini kita hubungkan, kita pakai ini ya, control flow. Kita akan control flow dari yang ini ya, ke sini, ke login ya. Nah, kemudian nanti setelah itu kita bisa atur ya, kita bisa atur misalnya setelah login ini kita mungkin ada ini ya, ada ya biasanya ada input username password gitu ya. Jadi kita buat action lagi di sistemnya, username password gitu ya. Oh ini terlalu besar ya. Kita format, kita ini dulu ya untuk line stylenya. Ini soalnya terlalu besar. Word wrap aja ya, ini saja biar kelihatan semua ya. Ya ini bisa di ini ya, nanti bisa dirapikan, ini saya soal buatnya terlalu kecil ya. Kemudian nanti untuk seterusnya nanti ini ya, misalnya ada apa lagi ya? Ada validasi misalnya ya di sini. Ya misalnya di sini untuk ada validasi. Ya dan seterusnya itu ya. Jadi nanti sistem ini akan ini ya, akan panjang gitu ya, login, username, password ya. Jadi nanti itu dibagi. Kalau kita menggambarkan lagi yang lain use case ya, nanti saya akan jelaskan dulu ya terkait dengan bagaimana menggambar yang lainnya. Untuk yang paling di UML itu istilah-istilah yang akan agak banyak gitu ya, karena memang ya UML memang lebih besar ya dibanding beberapa model-model penggambaran sistem yang lain, banyak rule-nya ya.
Ya, ya nanti ini akan dipelajari lebih dalam di ini ya, konsep kelas ya. Ini kan harusnya belajar inheritance dulu ya untuk pewarisan ya, kemudian model-model OOP yang lain. Tapi nanti untuk gambar enterprise kita tidak sampai ke sini ya. Artinya ini umum saja. Jadi misalnya ya, kalau kita bicara tentang object oriented ya, tentunya ya karena dia adalah object oriented ya, dia basisnya adalah ya siapa yang terlibat di sana gitu ya. Beda dengan yang dulu, program yang zaman dulu ya sudah prosesnya bagaimana gitu ya. Tapi kalau object oriented ya basisnya adalah ya siapa ya. Misalnya ada mahasiswa ya, seperti tadi activity diagram ya, pelanggan apa namanya kendaraan gitu ya. Kemudian nanti setelah itu kita buat ini ya, ada package class ya. Kemudian nanti berhubungan dengan personnya ya. Jadi person itu isinya apa ya. Jadi nanti ada istilah-istilah ya. Ada, kalau kita pakai tanda plus itu berarti ya kita bisa akses ke beberapa kelas yang lain ya. Kemudian ada menggunakan hash, itu adalah dia protected ya. Kita bisa batasi. Kemudian kalau package itu ya bisa mengakses antar package, dan ada yang sifatnya ini ya, bisa mengakses antar kelas ya. Jadi kelas itu diatur ya, misalnya mahasiswa dengan pelanggan itu bagaimana konsep interaksinya, kemudian kendaraan dengan mahasiswa itu apa interaksinya. Jadi sangat jelas sekali ya kalau nanti kita menggambarkan kelas ya. Kemudian kelas ini juga ada beberapa ini ya, konsep dalam objek ya. Jadi misalnya didetailkan ya, lebih detail misalnya gitu ya. Jadi ada super kelas itu yang paling atas ya, dan lebih detail ya. Jadi di bawah ada part class, child class, dan yang paling kecil itu namanya objek ya. Jadi sangat berurutan ya. Jadi nanti sistemnya akan tergambar secara detail. Ya, kemudian ini ya, yang tadi ya. Kemudian setelah itu nanti ada hubungan antar objek ya. Di sini ada actor ya. Kemudian ada beberapa lagi yang lain ya. Jadi di sini ada saya dengan ini lagi ya, konsep inheritance tadi ya. Jadi bagaimana ini bisa dipakai kembali ya. Jadi ada ya, ada has, jadi association ya, kemudian generalization ya. Kemudian juga ada beberapa model-model dependensi dengan yang lain ya. Jadi ini model-model hubungan ya antar objek ya. Jadi bagaimana kita menghubungkan antar objek ya, ini ada ini. Tapi kalau di DFD ya kalian hanya mengenal misalnya one to many ya, many to one ya. Jadi beberapa istilah-istilah yang tidak banyak ya. Tapi kalau di UML nanti kalian akan banyak mengenal istilah gitu ya. Seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut ke aktornya, ada yang ingin didiskusikan. Ini wawasan saja tentang UML ya. Oke, kalau tidak ada ini ya, saya ingin melihat tugas yang kemarin ya, kita coba paparkan, kita coba lihat bersama ya apa yang sudah kalian kerjakan ya. Oke, saya tawarkan dulu ya sebelum saya masuk ke use case ya. Ada ingin tidak harus UML ya, karena ini kan kita ini bebas karena kan ini bukan mata kuliah OOP ya, Object Oriented Programming, tapi ini kita adalah enterprise ya. Kalian bisa menggunakan flowchart atau menggunakan diagram-diagram yang lain ya. Oke, silakan dipaparkan. Saya persilakan dulu. Kalau tidak ada ya, saya akan mulai nunjuk random ya.
Ya oke, kalau tidak ada yang ingin mengajukan diri, saya akan tunjuk saja ya. Oke, sekarang tanggal tanggal ini ya, tanggal 15 ya. Oke, tanggal 15 yang terdekat dari 15, NIM 13 ya. Ya, Tantri mungkin bisa ini ya. Tantriati hadir ya. Hadir, Pak. Oke, silakan Tantri ya. Artinya yang dikerjakan ya. Silakan di-share saja. Baik, Pak. Nah, apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah terlihat. Selamat pagi, Pak Arfan dan teman-teman. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang agak mengganggu. Tidak Jadi apa-apa. di Yang tugas terdengar jelas saja, Mbak. Silakan. baik. Di sini saya ingin menjelaskan tugas 2 saya kemarin, yaitu merancang ERP atau Enterprise Resource Planning pada sebuah perusahaan mebel. Jadi di sini saya menggunakan perusahaan yang bergerak di bidang mebel. Untuk pendahuluan sendiri, jadi perusahaan yang saya gunakan ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mebel yang menggunakan sistem informasi berbasis DOS. Akan tetapi untuk modul pada sistem ini belum terintegrasi satu sama lain. Oleh karena itu, sistem yang akan saya usulkan yaitu sebuah sistem ERP yang memiliki modul bagian manajemen relasi bisnis, keuangan, produk, stok, logistik, penjualan dan pembelian yang sudah terintegrasi satu sama lain. Lalu langsung saja ke perancangan sistemnya. Di sini saya menggunakan UML. Jadi yang pertama sendiri ada diagram kasus. Untuk yang pertama ini ada diagram kasus sistem ERP secara umumnya. Yaitu ada pelanggan, dia terhubung dengan sistem penjualan. Yang kedua ada pemasok, terhubung ke sistem pembelian, dan ada kepala gudang, yaitu dia di bagian sistem stok, lalu ada akuntan di bagian sistem keuangan. Lalu selanjutnya ada diagram kasus sistem penjualan. Di sini ada aktornya yaitu pelanggan. Pelanggan itu dia akan yang pertama memesan barang terlebih dahulu, lalu dari perusahaan akan mengirimkan pesanan. Kemudian dari pelanggan sendiri membayar pesanan, dan yang terakhir akan mengembalikan barang apabila terdapat komplain atau barang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Untuk yang ketiga ada diagram kasus pembelian. Untuk yang ketiga ini aktornya yaitu pemasok. Pemasok ini dia akan memasok barang, lalu menerima pembayaran pesanan, dan mengembalikan barang. Untuk selanjutnya yang keempat ada diagram kasus sistem stok. Untuk diagram kasus sistem stok ini terdapat dua aktor. Yang pertama ada sistem pembelian dan juga kepala gudang. Yang pertama bisa dimulai dari sistem pembelian ini, dia akan untuk kepala gudang ini dia akan membuat mutasi stok. Kemudian terhubung dengan sistem penjualan ini bisa juga untuk mengurangi jumlah barang. Lalu bisa juga terhubung dengan sistem pembelian, yaitu menambah jumlah barang. Ini tadi apabila ada barangnya yang terjual, maka jumlah barangnya itu akan berkurang, dan jika untuk kepala gudang ini dia akan membuat mutasi stok seperti yang tadi, sistem penjualan mengurangi jumlah barang dan sistem pembelian akan menambah jumlah barang. Selanjutnya ada diagram kasus keuangan.
Untuk diagram kasus keuangan ini terdapat 3 aktor. Yang pertama akuntan, kedua sistem penjualan, dan ketiga sistem pembelian yang akan terhubung seperti diagram yang tertera. Untuk akuntan sendiri, akuntan dan sistem penjualan dan sistem pembelian ini dia akan ada yang namanya membuat jurnal. Membuat jurnal ini ada menambah akun, menambah grup akun, dan juga update jurnal dari pembelian dan juga penjualan. Selanjutnya ada diagram activity. Yang pertama itu ada activity diagram untuk mendaftarkan pelanggan sendiri. Untuk mendaftarkan pelanggan sendiri terdapat diagram seperti yang tertera di sini. Mbak Rantri, saya interupsi dulu ya. Bisa di zoom sedikit ya supaya gambarnya terlihat ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Cukup. Oh iya. Untuk pelanggan, untuk yang pertama ada kolom pelanggan, yaitu dia akan memulai, pertama ada start, lalu ada memberikan data diri, kemudian langsung ke sistem, yaitu menampilkan form pelanggan, kemudian dia masuk ke admin, yaitu input data pelanggan, dan yang terakhir kembali ke sistem untuk menyimpan data pelanggan, dan kemudian end atau berakhir. Untuk selanjutnya, diagram activity memesan barang. Untuk memesan barang sendiri, yang pertama pelanggan memberikan data diri seperti alamat pengiriman atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian dia akan masuk ke admin, yaitu mengecek data pelanggan. Kemudian masuk ke sistem. Jika belum terdaftar, ada 2 opsi, sudah terdaftar dan belum terdaftar. Apabila belum terdaftar, maka akan mendaftarkan pelanggan dan kemudian masuk ke order barang. Jika sudah terdaftar, maka pelanggan ini bisa langsung masuk ke sistem dan mengorder barang. Kemudian dia akan masuk ke sistem lagi untuk menampilkan form pesanan penjualan dan kemudian menginput pesanan, dan yang terakhir menyimpan data pesanan dan kemudian berakhir. Untuk selanjutnya ada diagram activity mengirim barang. Yang pertama dimulai dari pelanggan, yaitu memesan barang, kemudian masuk ke admin untuk menyerahkan rekapan order, kemudian ke bagian gudang menerima rekapan order, kemudian masuk ke sistem untuk menampilkan form pengiriman penjualan, kemudian masuk ke bagian gudang lagi untuk menginput pengiriman penjualan, dan yang terakhir menyimpan pengiriman penjualan dan kemudian berakhir. Selanjutnya ada activity diagram membayar pesanan. Apakah gambarnya cukup terlihat, Pak? Oke, ini sudah ini ya. Oke, terlihat. Oh iya. Bentar. Untuk membayar pesanan sendiri, ada dimulai dari pelanggan ini, memulai, lalu ada rekap faktur jatuh temponya, kemudian mengirimkan faktur jatuh tempo ke pelanggan, kemudian menerima pembayaran atau melakukan pembayaran, lalu menerima pembayaran. Jadi untuk menerima pembayaran ini bisa, kalau di Shopee itu misalnya bisa pakai Shopee Pay, maka dia bisa langsung menerima pembayaran. Kalau untuk melakukan pembayaran yang lainnya mungkin bisa seperti transfer melalui Indomaret atau bisa melalui virtual akun. Lalu kemudian ini ada jatuh tempo. Apabila opsi yes, maka dia akan menampilkan form pembayaran. Apabila no, maka dia akan menampilkan faktur penjualan yang dibayar. Selanjutnya, untuk yang menampilkan form pembayaran ini, dia akan menginput pembayaran lalu langsung ke simpan data. Tetapi kalau untuk yang sudah yang sudah jatuh tempo, maka dia akan menampilkan faktur penjualan yang dibayar, kemudian ke update faktur penjualan. Dan yang selanjutnya ada diagram meretur barang. Dimulai dari pelanggan terlebih dahulu, lalu meretur barang, kemudian mengecek returnya itu,
Kemudian masuk ke sistem untuk menampilkan form retur penjualan. Kemudian masuk ke admin lagi untuk input return. Dan yang terakhir menyimpan data return. Selanjutnya membuat jurnal. Untuk membuat jurnal ini, dia terhubung dengan akuntan. Akuntan akan terhubung dengan sistem, yaitu yang pertama untuk menginput biaya, kemudian menampilkan form jurnal. Melalui cek akun ini, ada opsi no dan yes. Untuk no sendiri dia akan menambah akun. Jika dia sudah memiliki akun, maka dia akan langsung bisa menginput jurnal dan kemudian yang terakhir menyimpan jurnal. Nah, untuk diagramnya sendiri sudah selesai. Lalu ada beberapa kesimpulan. Dengan menggunakan ERP berbasis web ini, maka proses kerja akan menjadi lebih efisien karena modul yang ada pada sistem telah terintegrasi satu sama lain. Pemotongan atau penambahan stok sudah secara otomatis dilakukan oleh sistem ketika melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Untuk pencatatan laporan keuangan sendiri juga sudah dicatat secara otomatis oleh sistem pada saat melakukan transaksi, sehingga laporan keuangannya itu akan lebih akurat dan memudahkan pihak perusahaan dalam membuat keputusan. Di sini saya menggunakan, ya sudah. Sekian Pak dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf, ada yang kurang jelas. Oke, good Tantri ya. Tantri tadi sudah menggambar dua ya, ada activity diagram ya, kemudian tadi sudah sampai ke aktornya. Ya artinya apa? Sebenarnya dalam penggambaran sebuah aplikasi itu kita bisa menggunakan 9 diagram ada atau lebih, tetapi untuk menggambarkan ya sistemnya saja ya, kita tidak sampai ke misalnya harus range device berapa ya, kemudian harus spare beberapa ini ya. Jadi kalau lebih lengkap ya ini ya. Tetapi kalau untuk ukuran ini kita perlu ini ya, tambahkan beberapa lagi yang lain ya. Jadi tidak hanya menggunakan 2, tapi tadi prosesnya sudah detail. Dan kebetulan juga ini prosesnya adalah untuk ini ya, untuk toko ya. Kalau toko, saya kira sampai dengan hari ini untuk toko online ya, untuk apapun sudah sangat ini ya, bahkan sudah menyentuh seperti marketplace ya. Kalau marketplace kan lebih the whole system ya, dia bisa meng-create toko, kemudian proses bisnis masing-masing toko itu memiliki proses sendiri-sendiri ya, jadi lebih besar ya. Jadi saya kira untuk model-model toko untuk sekarang untuk proses perancangannya sudah sangat matang ya. Jadi artinya kita bisa enhance fitur, tetapi kita perlu ini ya, memilihkan bidang lain ya. Jadi perlu kita pikirkan tentang ya, integrasi juga ya, dengan misalnya kalau pembayaran kan tadi kan seperti harus ShopeePay dan yang lain, yaitu nanti di mata kuliah yang lain lagi ya, itu di sistem berbasis ini ya, service ya, kita akan menggunakan web service, microservice ya. Oke, ya tadi Tantri menggambar menggunakan apa Tantri? Menggunakan Draw.io Pak. Oke, menggunakan Draw.io ya, itu mirip dengan Iya. Lucidart ya. Oke, silakan saja ya menggunakan apa ya. Ya oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang juga membuat semacam toko online ya. Saya kira proses bisnisnya tidak jauh berbeda, tapi kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Oke, saya kira belum ya. Mungkin saya coba minta ya salah satu kalau tapi selain ini ya, selain toko ya. Kalau ada yang selain toko online silakan ya di bergabung ya. Ya, saya minta dulu, kalau tidak ada saya sampling lagi ya.
Ya oke, tidak ada. Sekarang bulan 9. Ya gimana Aditya, sudah ada yang dikerjakan Aditya? Aditya Brahmanto ini ya, ada kesulitan ya. Oke, Aditya tidak bisa. 21. 20 ya, Grasenda. Halo, Pak. Ya, Grasenda bisa di-share ya, apa yang sudah dikerjakan ya. Terkadang nggak apa-apa ya, Pak. Tidak seperti Tata, Pak. Enggak, saya hanya melihat ini saja ya. Artinya, jadi di mata kuliah ini saya bukan melihat terkait dengan seberapa lengkap atau seberapa detail, tapi lebih kepada ini, karena ini mata kuliah adalah enterprise. Jadi kemampuan kalian ini yang memikirkan layanan-layanan yang ini ya, yang unik lah gitu ya, yang skalanya enterprise. Udah kelihatan Oke, belum ya, Pak? sudah terlihat. Iya, saya Grasenda Krisandi. Di sini saya bikin diagram aktivitas dari proses bisnis di rumah makan, Pak. Jadi dari pelanggan itu akan melakukan pemesanan. Di sini sistemnya setelah pesan gitu langsung harus dibayar. Jadi tidak menerima pembayaran tunai, langsung melakukan pembayaran. Dari saya sini langsung mengkonfirmasi pesanan dan pembayaran. Lalu pesanan akan diserahkan ke produksi dan pembayaran akan langsung masuk ke bagian keuangan. Setelah produksi membuat pesanan, produksi menyerahkan pesanan ke bagian pengiriman. Lalu dari bagian pengiriman akan melakukan pengiriman sesuai dengan alamat yang sudah disertakan waktu melakukan pemesanan. Setelah sampai ke pelanggan harus mengkonfirmasi bahwa pesanan sudah diterima. Mungkin sekian, Pak. Oke, good ya Grace ya. Jadi Grasenda Kris ini membuat tentang ini ya, aktivitas rumah makan ya. Jadi hasil pengamatan terhadap layanan rumah makan ya. Jadi dari sistem ini sebenarnya masih ini ya, kita bisa kembangkan misalnya di bagian produksinya gitu ya. Jadi sampai ke rantai pasok ya. Kalau untuk resto itu kan memang ada ini ya, bahkan peramalan stok ya. Misalnya untuk stok barang gitu ya, misalnya untuk kalau rumah makan misalnya ada barang-barang yang ada yang berumur ya, misalnya kentang gitu ya, kemudian wortel atau beberapa model-model makanan pasar yang lain ya, untuk sayur-sayuran, kemudian daging yang tersimpan di kulkas gitu ya. Kemudian ini juga cukup berkembang ya, seperti POS ya, point of sale. Kalau sekarang saya lihat sekarang untuk dengan berkembangnya misalnya GoFood itu ya, jadi untuk masalah POS yang dulu sangat rumit sekali itu akhirnya selesai ya. Sekarang untuk POS yang dilakukan oleh Gojek point of sale ya, jadi ada belanja order masuk kemudian sampai cetak nota itu sudah
sampai pembayaran pun sudah semuanya digital ya. Kemudian juga ada berkembang juga pos-pos yang lain ya, point of sale yang lain. Ya nanti setelah UTS kita akan pelajari yang itu ya, yang model-model yang apa namanya, yang instan-instan ya. Karena kalau SBE itu konsepnya sekarang kan ke arah transformasi ya. Jadi kemampuan kalian bertransformasi dengan mengadaptasi beberapa software yang memang bagus. Pengiriman juga sekarang sudah ini ya, sudah mulai akan juga. Terus keuangan juga ya, laporan, order, makanan yang paling diminati yang mana, itu nanti terkait dengan stok dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya sesederhana pun apapun ya layanan yang di-create, itu sebenarnya bisa menjadi lebih ini ya, bisa membuat value chain ya. Artinya akan ada keuntungan-keuntungan yang lain ya setelah itu gitu ya. Oke, terima kasih Grisenda ya. Iya, Pak. Oke, satu lagi. Ini saya tawarkan lagi nih, kalau tidak tawarkan lagi saya ini lagi nih. Mungkin karena jumlah kalian terlalu banyak ini ya, jadi mungkin lain kali saya akan buat kelompok saja ya. Ini kalau seperti ini agak susah ini. Ya mungkin 25 ya. Yang polisotur ada? Siapa ini? Mbak Holis ya atau Holis Rohmania ini ya? Siapa ya? Oke, Holis tidak ada ya. Oke, saya cek dulu. Tes. Pak, saya Izin mencoba, menjawab. Izin mengkonfirmasi Pak, untuk Nia sendiri tadi bilang katanya wifi-nya terputus Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Oke, satu lagi terakhir ya. Siapa ini? Lutfia. Oke, Lutfia juga tidak ada ya. Oke, Holis tidak ada, Lutfia tidak ada, kemudian Izin menjawab Pak. ya, Saya ingin mencoba menjelaskan Pak. Apakah boleh? ya oke, silakan. Baik. Apakah screen saya sudah terlihat Pak? Oke, sudah terlihat. Oke, di sini jadi pada tugas kemarin itu sistem berbasis enterprise kelas A itu kan disuruh membuat UML. Saya pahamnya membuat UML. Nah, pada pembuatan UML ini saya memecahkan sebuah permasalahan pada usaha bank sampah, di mana kita akan membuat yang pertama itu dengan tujuan sistem informasi yang lebih terintegrasi serta dapat menangani pencatatan transaksi harian dari bank sampah tersebut, dan serta menghasilkan keluaran berupa laporan yang memudahkan proses rekapitulasi dari transaksi. Dan yang kedua itu standarisasi dokumennya tersebut. Nah, di sini yang pertama itu saya menggunakan use case diagram dibuat di Visual Paradigm. Nah, nanti di sini itu akan dibikin ini kotaknya sistem, kemudian ada aktivitas dan ada 4 aktor di sini, anggota, penerimaan, atau penjualan, pengepul, sama kasir atau pendaftaran. Nah, kemudian ini use case diagram kedua itu berupa use case diagram ketua. Nah, dari use case diagram kedua ini kita bisa melihat asosiasi dari si ketua bank sampah yang
kemana aja use case-nya tersebut, action-nya, dan disertai dengan include exclude-nya yang menandakan hubungan antara si ketua bank sampah dengan aksi yang lainnya. Kemudian di sini tuh setelah dari use case diagram ketua akan disoroti juga use case diagram kasir. Nah, pada use case diagram kasir ini juga seperti pada diagram ketua akan dipaparkan melalui gambar yang divisualkan antara hubungan dari si kasir dengan aktivitas yang sudah tertulis di setiap use case-nya. Kemudian ada di sini use case diagram anggota, sama seperti ketua dan kasir, akan dilihatkan hubungan antara si kaitan dari seperti apa aja si kasir yang akan dilakukan oleh kasir tersebut. Setelah merancang use case diagram itu, di sini saya merancang diagram aktivitas dari bank sampah tersebut, inovasi usulan tersebut. Nah, yang pertama itu seperti aktivitas login. Di sini aktivitas login seperti yang dijelaskan tadi mengenai diagram aktivitas, ini akan memuat initial, terus nanti aksi-aksinya, terus hubungannya di sini decision, kemudian di sini finish-nya. Di sini swim line-nya dibagi jadi dua, yaitu pengguna dan sistem. Ini untuk yang login. Terus untuk yang kedua itu aktivitas mengelola pengurus dalam kurung ketua. Di sini swim line-nya dibagi dua juga. Ada ketua bank sampah dan sistem. Dan ini sedikit tidaknya gambaran dari activity diagram untuk ketua bank sampahnya. Ini menggunakan join node juga untuk memudahkan hubungan antara si decision node yang di sini hapus pengguna dan simpan perubahan datanya. Kemudian aktivitas yang ketiga ada melihat mutasi ketua, itu kayak melihat lahan mutasi. Di sini menggunakan join node juga. Di sini lebih fokus pada filter tanggalnya. Terus ini melihat laporan yang sama seperti mutasi, sangat mirip. Tinggal dirubah kata-katanya doang, mungkin kurang lebihnya begitu untuk yang terus untuk mengelola kategori sampah atau pada kegiatan kasirnya, aktiviti kasir itu mirip seperti aktiviti ketua yang sebelumnya, akan tetapi itu dirubah di bagian sini. Ini dirubah menjadi kategori, kalau tadi pengguna. Nah, kemudian untuk mengelola anggota di sini juga mirip seperti yang kasir lakukan tadi, agak dirubah. Ini juga memakai decision gini-gini, sama juga aktivitinya. Kalau tidak bakal ke sini tampilan pesan error, kalau iya akan lanjut menyimpan program dan kemudian ke join node, kemudian selesai. Nah, yang ketujuh ini mengelola informasi. Untuk mengelola informasi itu seperti inilah gambaran aktivitinya. Sepertinya kalau dijelaskan secara rinci akan memakan waktu yang lama. Nah, setelah melakukan mengelola informasi, ini ada mengelola pembelian yang dilakukan oleh kasir sebagai aktornya. Dan yang ke-9 itu mengelola penjualan dilakukan oleh kasir juga. Dan yang ini mengelola mutasi, ini oleh kasir juga. Agak berbeda dari yang sebelumnya. Letak decision dan penarikan iya atau tidaknya juga berbeda untuk validasi data yang diinput. Nah, yang ke-11 ini aktivitas melakukan pendaftarannya ini merupakan anggota. Ini calon anggota. Ini swim line-nya dua, ada antara vertikal antara calon anggota dan sistem. Kemudian ada diagram aktivitas melihat informasi oleh anggota, dan yang terakhir ada diagram aktivitas melihat saldo dari anggota. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih ya Mas Kifar ya. Ya, untuk bank sampah ya, kebetulan ya saya baru saja untuk ini ya, sistem untuk bank sampah ya. Jadi pengabdian elektro dua semester ini juga terkait dengan bank sampah ya. Ini kerjasama dengan Departemen Teknik Lingkungan ya, untuk bank sampah yang ada di Padang Sari ya. Jadi ya bank sampah juga sekarang sedang ini ya, sedang menarik juga ya, jika dikelola dengan sistem yang bagus ya.
Ya nanti mungkin waktu saya akan ini ya tunjukkan sistemnya ya. Saya kurang tahu karena semester kemarin terakhir ya implementasi. Jadi untuk menjamin sistem untuk sustain itu memang agak sulit ya. Jadi kita akan belajar dari beberapa case yang ada ya. Jadi beberapa case yang ada kita akan coba lihat ya. Nanti saya juga ada beberapa sistem ya yang saya pakai di fakultas ya. Saya akan tunjukkan dari dari tabel, dari use case ya. Nanti ada use case, kemudian sampai ke tabel database ya. Untuk yang modelnya ya ini ya kita kembangkan sendiri ya. Karena nanti setelah UTS nanti kita akan pelajari yang instan gitu ya. Jadi yang instan itu biasanya proses bisnisnya sudah generik ya dan dijamin ya sesuai dengan proses yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Ya tadi sudah ini ya ada beberapa tadi yang sudah mulai menggambar ya. Sekali lagi ya UML ya pasti akan ini ya karena ya mumpung ini semester 4 ya. Semester 4 harus bisa. Jadi jangan langsung berpikir bahwa langsung ke program gitu ya. Kalau kalian berpikir langsung ke program, saingan kalian nanti anak SMK dan anak ini ya, anak diplom ya. Jadi minimal kalian menjadi sistem analis ya. Jadi bisa menggambar, bisa melihat proses bisnis gitu ya. Jadi seperti dokter dengan ini ya, dengan beberapa nakes yang lain ya. Jadi saling bekerja sama gitu ya. Jadi ada yang berpikir ya bagaimana desain besarnya, kemudian setelah itu ada yang memprogram gitu ya. Dan biasanya ya kalian akan mengalami fase program dulu ya. Jadi program begitu lama, setelah 2 tahun kalian akan menjadi sistem analis, artinya memahami apa yang dirasakan oleh programmer dan memahami apa yang diinginkan oleh manajer gitu ya. Jadi ya kalau ini memikirkan satu layanan kemudian kalian gambar-gambar gitu ya. Jadi saya ingin kalian berpikir layanan-layanan yang unik ya, yang artinya sekarang juga belum banyak atau yang sama sekali belum ada gitu ya. Jadi itu malah lebih menarik ya. Jadi nanti pas dibangun dia tidak useless ya. Jadi wah ini sudah ada, akhirnya ya tidak akan menjadi karya yang baru gitu ya. Karena memang ya mata kuliah ini saya berharap banyak ide-ide yang ini ya, yang fresh ya. Mumpung semester 4 ya. Jadi kalian bisa mengembangkan layanan yang lebih baik lagi. Oke, yang berikutnya nanti ini ya. Nanti silakan ya, saya ingin kalian untuk mengoprek dengan tentang UML, ya latihan menggambar gitu ya. Didetailkan, ya, walaupun belum masuk mata kuliahnya, tapi paling tidak kalian sudah memiliki wawasan UML. Oke, di minggu berikutnya kita akan coba ini ya, mewujudkan apa yang ada di UML. Paling tidak membuat database dulu ya. Ini semester kalian sudah ngambil praktikum database juga ya, belum ya? Di semester 5 ini Pak, baru ambil praktikum base data. Baru ngambil juga ya. Oke, berarti kita ya ini namanya nama mata kuliah ini sistem ya, sistem ini karena ya kita belum artinya modalnya untuk membangun sebuah sistem yang utuh itu ya belum ya, tapi berpikir tentang strategik harusnya sudah bisa ya. Ya enggak apa-apa nanti ini ya. Ya artinya ya sambil belajar nanti saya akan tunjukkan beberapa sistem yang relevan ya. Tapi paling tidak kalian bisa merancang database-nya, wujudnya ya. Bisa pakai UML berdasarkan UML yang dibuat tadi atau kita pindah haluan ke IRD ya. Nanti coba ini ya, cari tentang IRD ya. Tapi IRD itu pasangannya biasanya dengan DFD ya. Jadi sebenarnya dari ini juga bisa, dari UML juga bisa ya. Dari UML kita menentukan kita butuh database apa gitu ya. Misalnya untuk user butuhnya apa gitu ya. Nah, nanti kita akan cocokkan minggu depan dengan beberapa sistem yang sekarang sudah berjalan ya. Saya akan lihatkan tabelnya, hubungan antar tabelnya. Paling tidak, walaupun belum dapat belajar database, paling tidak mempunyai wawasan terkait dengan itu. Oke, untuk minggu ini saya harap kalian bisa bukan membuat database dulu ya, karena kalian baru mengambil ini. Minimal kalian sudah punya rancangan ini ya, database-nya mau apa saja field-fieldnya gitu ya. Kemudian apa yang direlasikan nantinya ya. Jadi modelnya ya seperti IRD lah. Jadi database relasional ya. Jadi
nanti silakan digambarkan hubungan antar tabelnya, kemudian akan muncul berapa field, berapa tabel gitu ya. Jadi nanti setelah itu kan kita bisa merajut nanti menggunakan bahasa pemrograman ya. Rencananya seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan mengenai sistem berbasis enterprise ini untuk minggu ini. Jadi ingat tugasnya ya, tadi IRD-nya, terus UML-nya ya, tolong dipelajari ya latihan menggambar gitu ya. Kalau gambar gampang ya, ada template-nya biasanya, ya template-nya kalian bisa gunakan seperti tadi siapa tadi, Mbak Tantri tadi ya, untuk toko online ya, kalian bisa banyak kan tentang toko online, kalian tinggal melihat prosesnya terus latihan menggambar. Ya oke, kalau tidak ada lagi saya kira cukup ya. Selamat belajar ya. Minggu depan kita akan mereview lagi ya hasil dari tabel ya dari UML yang sudah disusun. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang ya. Semoga sehat selalu. Kita akan end meeting ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.